Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endah selaku Kepala SD Negeri Ngemplak, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Sebelumnya kami berdua, saya Afifah dan Bu Margareta mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai Ibu. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang pada modul 3.1 ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk itu nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu. Siap, ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya selamat malam juga Bu Afi dan Bu Asih. Terima kasih atas kesempatannya untuk wawancara pada siang hari ini terkait pertanyaan pertama tadi, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau menurut saya dilema etika itu adalah suatu permasalahan yang di dalamnya terdapat kesenjangan antara nilai-nilai kebajikan, dan pada kasus tersebut mengandung dua unsur nilai kebaikan yang saling bertentangan. Jadi nilai benar melawan benar. Itu kalau dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral itu permasalahan tersebut mengandung unsur benar melawan salah, dan biasanya masalah ini bersinggungan dengan permasalahan yang terkait dengan hukum atau aturan atau perundang-undangan. Begitu Bu Afi. Untuk yang pertanyaan kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terkait dengan keputusan yang saya ambil untuk tentang dilema etika ini, yang pertama saya melihat dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian misalkan ini saya kaitkan dengan yang benar-benar real kasus ya. Misalkan ini karena memang kasus benar-benar kasus kita ya. Seperti Bu Afi dan Bu Ase itu kan mengikuti kegiatan Diklat CGP. Suatu waktu kan ada kegiatan lokakarya. Nah, Bu Afi dan Bu Ase itu kan harus meninggalkan sekolah dalam seharian tersebut. Nah, pada saat kan biasanya Bu, besok tanggal sekian hari ini kami berdua akan mengikuti lokakarya. Nah, ini bagi saya itu juga sebuah dilema etika ya, karena Bu Afi dan Bu Asih berangkat lokakarya itu juga merupakan sebuah tuntutan dari Diklat CGP tersebut, dan itu juga sudah mendapatkan izin dari dinas. Saya sendiri juga di awal juga malah mendorong Bu Afi dan Bu Asih untuk mengikuti CGP, dan harus ikut lokakarya tetapi harus meninggalkan kelas juga, di mana 2 orang bersamaan kan. Kalau misalkan pada saat keadaan normal itu ya tidak masalah, tetapi misalkan ada
satu guru juga yang izin karena sakit itu biasanya yang menjadikan kegiatan sekolah agak terhambat. Tetapi keputusan yang saya ambil ya saya tetap monggo Bu Afi dan Bu Asi tetap melaksanakan kegiatan lokakarya. Untuk kegiatan di sekolah ya nanti akan dihandle oleh teman-teman yang ada di SD. Jadi sekali lagi tentang dilema etika itu juga harus melihat kepentingan dan skala prioritas karena sama-sama penting. Jadi kalau bisa berjalan dengan beriringan ya tidak apa-apa. Gitu Bu Afi dan Bu Asih yang pertanyaan yang kedua. Iya, Bu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini gitu? Langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya ambil terkait dengan dilema etika itu yang pertama adalah saya harus melihat apakah permasalahan tersebut memang benar-benar dilema etika atau bukan. Dengan melihat paradigma yang ada, kan ada seperti kita ketahui ada 4 ya, ada individu melawan kelompok, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, ada kebenaran melawan kesetiaan, dan ada jangka pendek melawan jangka panjang. Itu harus benar-benar kita cermati dulu, kita lihat dulu. Setelah itu saya juga harus memperhatikan 9 langkah pengambil keputusan. Yang pertama itu saya harus benar-benar seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Kemudian yang kedua, saya harus menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut. Yang ketiga, saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang sesuai dengan situasi itu. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah. Di situ ada banyak uji, ada uji legal, regulasi, sampai ada uji panutan atau ada uji idola. Kemudian yang kelima ada pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh investigasi opsi trilema dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan pengambilan keputusan, dan yang kesembilan kita melihat lagi keputusan tersebut dan merefleksikan keputusan tersebut. Begitu Bu Afi. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, yang paling dianggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya pengambilan keputusan bisa efektif itu kalau kita sudah bisa benar-benar melaksanakan 9 langkah tadi. Yang pertama dengan benar-benar mengidentifikasi masalah tersebut dan sampai ke 9 tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah. Kemudian ada juga lebih efektif apabila saya dan rekan-rekan sejawat saya itu punya visi dan misi yang sama, sehingga nanti dalam berkolaborasi dan bermusyawarah juga bisa seiring sejalan, dan akhirnya seandainya keputusan sudah dibuat melibatkan dua masalah yang bertentangan benar melawan benar tersebut, keputusan tersebut bisa diterima dengan legowo dan lapang dada. Begitu Bu Asih. Ya. Yang selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Kalau tantangan dari luar yang selama ini saya alami itu masih masih ya relatif kecil lah. Justru kadang-kadang tantangan dari dalam itu saya kadang ragu-ragu. Ini nih keputusan ini sudah benar-benar sesuai belum ya? Keputusan yang saya ambil itu nanti menyinggung perasaan orang tersebut apa enggak ya? Itu kadang-kadang seperti itu. Di samping itu juga kadang apabila ada masukan dari orang lain itu terus membuat saya tambah galau. Ini nih bener apa enggak? Seperti itu Bu Afi dan Bu Asih. Iya, iya. Iya, ya. Tantangannya seperti itu ya, Bu, ya. Eh, Ternyata ya. iya. Kemudian, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan pada saat itu juga atau dijadwalkan untuk menyelesaikannya? Misalnya kalau dijadwalkan itu bentuk dan prosedurnya seperti apa? Selama ini saya memang tidak mempunyai tata kala atau jadwal tertentu, karena kalau misalkan dijadwalkan tertentu kan namanya masalah itu ujuk-ujuk datang dengan tiba-tiba. Nah, tadi Bu Afi, Bu Asih menanyakan waktunya penyelesaiannya itu saya melihat dulu sejauh mana permasalahan tersebut karena yang namanya dilema etika itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Jadi eh, harus kita pikirkan secara matang, tidak terburu-buru, tidak dengan apa ya ego yang tinggi, menahan apa ya, menahan rasa misalkan kesal, marah, itu intinya seperti itu. Jadi saya memang tidak punya jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika. Jadi seandainya memang ada permasalahan tersebut benar-benar saya pikirkan terlebih dahulu sehingga keputusan tersebut akhirnya bisa diterima dan memang merupakan keputusan yang terbaik. Selain itu, untuk mengantisipasi atau meminimalisir adanya permasalahan, biasanya kita kan mengadakan meeting atau briefing di pagi hari itu. Itu saya juga dengan maksud mengadakan kegiatan tersebut sebenarnya untuk meminimalisir adanya masalah-masalah tersebut. Jadi seandainya ada suatu permasalahan, biasanya pagi hari saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengkonfirmasikan kepada saya atau teman-teman apa yang ingin disampaikan. Jadi seandainya kok pagi itu ada suatu permasalahan ya kita pikirkan bersama-sama, seandainya belum selesai ya nanti dilanjut setelah kita mengajar kita diskusi lagi. Seperti itu Bu Asih. Iya Bu, sangat lengkap sekali. Nah, yang selanjutnya Bu, selama Ibu itu menjabat sebagai kepala sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Alhamdulillah saya di SD itu dan dengan teman-teman sejawat itu punya visi misi yang sama. Jadi itu yang mempermudah, yang membantu saya seandainya ada permasalahan itu bisa seia sekata untuk penyelesaian masalah tersebut. Itu. Yang kedua, kita juga sudah ada kolaborasi dan kekompakan dari teman-teman, dari teman guru ataupun dari karyawan sehingga apabila ada terjadi permasalahan tersebut kita bisa menyelesaikan bersama-sama, kemudian juga bisa menerima hasil keputusan tersebut.
apabila yang bersinggungan dengan siswa dan kita hanya cukup dengan kita penyelesaiannya, ya kita musyawarahkan bareng-bareng dengan rekan sejawat dan karyawan. Kemudian kalaupun melibatkan orang luar atau orang tua wali, saya juga terbantu dengan adanya stakeholder atau komite yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan SD. Selain komite, juga pemerintah desa juga sangat mendukung. Begitu, Bu Afi. Nggih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Ya, Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengambilan keputusan kalau seandainya kita benar-benar menggunakan 9 langkah tadi, insya Allah keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika itu keputusannya benar-benar bisa sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga pelajaran yang saya ambil itu saya harus mempertimbangkan dampaknya positif dan negatif dari hasil keputusan yang saya buat. Kemudian juga saya harus memikirkan dengan bijak, dengan tidak terburu-buru. Pembelajaran yang saya ambil juga, saya harus bisa menekan ego saya, harus bisa menekan kadang-kadang kalau ada permasalahan kan terus timbul rasa marah seperti itu. Nah, itu yang harus benar-benar saya kendalikan. Begitu, Bu Ase dan Bu Afi. Luar biasa sekali ya pengalaman Iya. kita jadi nambah ilmu nih, Bu Afi. Iya. Terima kasih ya Bu. Kita berdua itu jadi tambah ilmu, tambah wawasan. Setelah kita tadi berbincang-bincang, maaf juga kami mengganggu waktu Ibu, mengganggu waktu dinas Ibu gitu ya. Cukup kayaknya ya Bu Asih ya. Ya, Atau mungkin Ibu mau sama-sama. Ya, ya. Terima kasih juga Bu Afi dan Bu Ase. Monggo dilaksanakan dengan baik kegiatan CGP. Insya Allah semuanya akan bermanfaat, terutama untuk murid dan tentunya untuk kita, untuk teman-teman sejawatnya. Amin. Gitu. Amin. Amin. Nggih. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sami nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tanala, selamat siang Bu Asih. Terima kasih Bu atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu, saya sebagai CGP Angkatan 9 mendapatkan tugas untuk wawancara dengan 3 kepala sekolah dan salah satunya adalah Bu Tanala. Wawancara pada hari ini itu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan, begitu Bu? Iya, siap Pak Asih. Mohon maaf untuk percakapan kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk merekamnya Bu sebagai dokumentasi. Iya, silakan Bu Asih. Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan. Di sini kan Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Ngaglik ya Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Selama ini di sekolah ya tentunya
ditemui berbagai kasus dan permasalahan. Nah, dari kasus-kasus itu untuk mengidentifikasi itu sebuah dilema etika ataupun rujukan moral, itu saya mengidentifikasinya jika dari kasus itu kok ternyata ada dua unsur, yang keduanya itu sama-sama benar. Nah, itu saya mengkategorikannya termasuk dalam dilema etika. Sedangkan kalau yang rujukan moral itu kasus atau permasalahan yang salah satunya mengandung unsur tidak benar dan satunya benar. Seperti itu, Bu Asih. Oh iya. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti yang termasuk Dilema dilema etika. etika ya, ini contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah saya yang Asih ya. Iya, Bu. Nah, itu seperti ini. Jadi di sekolah saya itu belum ada kantin sehat. Ya. Nah, itu program kami itu akan membuat kantin sehat. Nah, ketika kami akan membuat kantin sehat yang merupakan itu kebutuhan untuk anak, nah ternyata dari pihak di lingkungan sekolah itu warga-warga di sekitar sekolah, kanan kiri depan belakang itu sebagian besar mereka pendapatannya dari berjualan, buka warung. Nah, mereka warungnya itu hasilnya adalah dari ini pemasukannya dari jajan anak-anak yang jajan. Nah ya, jadi ketika kami mau membuat kantin sehat, ada sebagian warga yang kurang setuju. Nah, dari permasalahan tersebut, dari permasalahan yang pertama, kita mau buat kantin sehat itu kan sesuatu yang baik ya. Nah, karena dari pihak puskesmas juga menganjurkan seperti itu untuk kebutuhan anak-anak di sekolah. Nah, sementara yang permasalahan kedua, sebagian warga di sekitar sekolah itu kurang setuju karena bisa mengurangi pendapatan mereka. Nah, dari situ kita bermusyawarah bersama. Kalau kita semuanya benar ya, kalau kita menuruti apa yang menjadi warga sekitar itu keberatan, itu karena kita juga harus menjaga hubungan baik dengan warga di sekitar. Nah, setelah kita bermusyawarah bersama dengan kepala sekolah, komite, dan juga warga di sekitar sekolah, akhirnya kami bersepakat mengambil keputusan untuk sementara waktu kantin sehat di sekolah belum diadakan terlebih dahulu, mengingat tempatnya juga belum ada. Nah, selanjutnya kami juga melakukan pendekatan dengan warga di sekitar sekolah untuk penyediaan makanannya, jajanannya itu yang sehat seperti itu, Bu Asih. Jadi kedua belah pihak sekolah dan juga warga di sekitar sekolah tidak ada yang merasa dirugikan. Menarik sekali ya, Bu, ya kasusnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, langkah-langkahnya ya seperti yang sudah saya pelajari itu ada 9 langkah, Bu Asih, tapi kadang kami tidak melaksanakan semuanya, disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dari permasalahan tersebut. Yang kedua, kita menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan. Selanjutnya, kita juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Terus kita juga melakukan pengujian benar salah,
pengujian benar-benar ya untuk di 5 etika itu. Terus kita juga langkah selanjutnya yang terakhir itu kita menilai kembali keputusan yang diambil dan merefleksikannya, seperti itu pasti. Ya, ya, Bu. Berarti menggunakan 9 langkah pengujian itu ya Bu ya, dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Bisa kadang dipakai semua, kadang hanya diambil sebagian, begitu tergantung masalahnya begitu Bu. Iya, tergantung masalah yang sedang dihadapi, kompleks atau tidaknya, seperti Iya, itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, intinya kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, kita identifikasi terlebih dahulu menurut 9 langkah tadi. Terus kita bermusyawarah bersama dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah ya, kita bersama rekan guru, bersama komite dan juga pihak lain, mungkin siswa jika permasalahannya dengan siswa ataupun dengan warga sekolah. Kita bermusyawarah, kita kumpulkan dulu fakta-faktanya seperti apa yang benar, jadi kita tidak asal terima informasi dari satu pihak, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang terbaik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, seperti itu Mbak sih. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya? Iya. Selama ini yang saya hadapi ketika pengambilan keputusan terkait dilema etika itu, tantangannya itu ya ketika kita bermusyawarah bersama dengan guru, siswa ataupun pihak-pihak yang terkait itu adanya perbedaan pendapat. Jadi kita misalnya bersepuluh, yaitu mereka punya karakter yang berbeda-beda dan pendapat mereka juga berbeda-beda. Nah, dari pendapat yang berbeda-beda itu merupakan tantangan bagi saya, sehingga untuk mencapai sebuah keputusan bersama, sehingga nantinya keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Nah, itulah tantangannya bagi saya, itu perbedaan pendapat ya, yang kadang ya sulit untuk disamakan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini meskipun ada perbedaan, terus ada masukan dari yang lain, alhamdulillah tidak ada masalah, bisa terselesaikan juga perbedaan pendapat tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya ada bentuk atau prosedurnya seperti apa kalau misalnya ada Penyelesaian masalah masalah itu ya. tentang dilema etika itu? Untuk jadwal tata cara waktu ya, saya tidak menjadwalkan Bu. Jadi situasional, jika permasalahan yang kami hadapi itu memang harus segera diselesaikan, ya kami langsung selesaikan saat itu juga. Nah, misalnya dalam waktu dekat saat itu belum tercapai keputusan, kita musyawarahkan lagi, mungkin di hari berikutnya atau waktu yang lain kita musyawarahkan lagi, sehingga keputusan bisa kami peroleh secara bermusyawarah. Untuk terjadwalnya kami tidak menjadwalkan. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan saat itu juga langsung diselesaikan, namun bila itu belum selesai bisa dikomunikasikan lagi di waktu berikutnya, gitu ya Bu ya? Ya, secepatnya, karena
permasalahan itu kami prinsipnya kalau ada permasalahan untuk segera diselesaikan. Untuk permasalahan yang setiap hari mungkin kaitannya dengan pembelajaran anak-anak di kelas, kami Bapak Ibu guru sudah terbiasa melakukan refleksi. Jadi setiap anak-anak sudah pulang sekolah, kita bincang-bincang bersama untuk merefleksikan pembelajaran di kelas masing-masing yang diampu oleh guru kelas masing-masing, seperti itu. Yang selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor Iya. yang mempermudah, membantu ya? Iya. Ya, tentunya yang selalu mendukung, membantu itu ya di sekolah ada rekan Bapak Ibu guru dan juga komite itu selalu kita berkolaborasi sehingga dalam pengambilan keputusan itu mereka memberikan ide-ide ataupun pendapat yang sekiranya itu adalah yang terbaik, sehingga keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik juga untuk kedua belah pihak yang mengalami permasalahan tersebut. Nah, untuk yang pertanyaan yang terakhir ini Bu, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Ya, pengalamannya ya. Jadi ketika kita mengalami sebuah permasalahan dilema etika, itu kita tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Nah, kita identifikasi lagi, kita ikuti langkah-langkah 9 langkah yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga kita berpedoman pada 3 prinsip. Ada prinsip yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, ada berpikir berbasis peraturan, yang ketiga itu berpikir berbasis rasa peduli. Jadi dengan berpedoman itu, insya Allah nantinya keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang terbaik bagi semuanya, bagi kedua belah pihak, dan tentunya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan itu kita juga perlu adanya musyawarah dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka, dan juga ini Bu Asih, keputusan tersebut yang kita ambil itu intinya tidak ada yang dirugikan, baik pihak yang pertama ataupun pihak yang kedua. Nah, dari langkah 9 langkah itu salah satunya kan mengambil keputusan ya. Nah, setelah itu kita juga setelah mengambil keputusan kita lihat kembali dan merefleksikannya. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali pengalaman Ibu ya dalam mengambil keputusan. Jadi memang kita harus memperhatikan 9 langkah, ada kemudian kita juga menggunakan berbagai prinsip, dan Ibu ternyata sudah menggunakan itu semua. Luar biasa sekali. Terima kasih atas sharing pengalaman dari Ibu, itu sangat bermanfaat untuk saya. Semoga juga bisa menambah wawasan saya dan berguna untuk saya ke depannya. Begitu Bu, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Semoga lancar semuanya. Amin. Mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Amin. Terima kasih Bu. Semoga Ibu juga sukses selalu. Selamat pagi Bu Marse. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas kesediaan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait dengan
pendidikan saya dalam program guru penggerak. Jadi dalam modul 3.1 ini kami para JGP mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begitu, Bu. Oh ya, baik. Siap, saya siap untuk diwawancarai. Monggo untuk dilaksanakan. Ya, untuk pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sumarsi, Kepala SD Negeri 1 Gintungan, Wilcam Bidinggebang, Kabupaten Purworejo. Terima kasih saya diwawancarai. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dimulai dari pertanyaan pertama. Tadi Mbak Margarita menanyakan mengidentifikasi kasus-kasus ya. Iya. Iya, jadi selama ini saya di SD Negeri 1 Gintungan, sudah mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang mana di situ ada dilema etika. Dari kata dilema berarti ada dua hal ya, tidak hanya satu kasus tersebut. Maka saya mengidentifikasinya yang pertama, apakah kasus tersebut ada konflik nilai. Jadi kalau di situ ada situasi di mana ada konflik antara dua nilai yang benar dan saya dihadapkan pada pilihan yang mana harus diberi tindakan yang sama-sama benar. Nah, itu identifikasi dari kasus tersebut apakah ini ada konflik nilai atau tidak. Kalau di situ ada konflik nilai, oh berarti ini kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan konsekuensi. Jadi dengan memperhatikan konsekuensi dari pilihan yang ada, kemudian terkait dengan nilai atau prinsip yang terlibat. Jadi identifikasinya yang kedua itu. Yang ketiga adalah dorongan moral, di mana ketika saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma moral tertentu. Mungkin nanti di situ bisa melibatkan orang lain atau ada konsekuensi yang sulit. Yang keempat, identifikasinya yaitu jika di situ perlunya konsultasi dan diskusi. Berdiskusi dengan pihak-pihak lain, dengan orang-orang yang dipercaya. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan sudut pandang yang beragam. Jadi tidak hanya dari keputusan sendiri. Seperti itu, Mbak Margarita. Ya. Jawaban saya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi di SD Negeri 1 Gintungan memang pernah ada di mana di situ ada kasus yang sama-sama benar, sama-sama benar dalam artian di situ tidak, kita harus berkeadilan ya, sama-sama benar, di situ sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maka saya mengambil keputusan di sekolah tentu saja seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ketika mengidentifikasi kita itu jika itu dihadapkan pada konflik, jika itu memang butuh konsultasi dan diskusi, maka yang tidak kalah pentingnya ketika saya menjalankan keputusan itu, ya tentu saja yang pertama mengidentifikasi kasus dilema etikanya. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu, jangan sampai oh ini kelihatannya sama-sama benar, oh tapi ternyata yang satu kok beda. Jadi hanya dari kita saja yang itu menganggap benar. Jadi saya mengambil keputusannya pertama identifikasi dulu kasus dilema etika itu.
Sehingga dengan mengidentifikasi kasus-kasus itu kita benar-benar melibatkan konflik antara dua nilai yang benar. Kemudian yang kedua juga sangat penting langkahnya yaitu konsultasi dan musyawarah. Perlunya kita melibatkan berbagai pihak. Bisa saja kita melibatkan orang tua murid karena orang tua murid itu juga sangat penting. Kemudian komite sekolah, pengawas sekolah karena pengawas sekolah itu yang sekarang itu kan bisa melakukan pendampingan atau coaching ya dengan di satuan-satuan pendidikan. Jadi perlunya konsultasi dan musyawarah. Kemudian yang ketiga itu perlunya mempertimbangkan skala prioritas dari berbagai macam kasus. Saya yakin di setiap satuan pendidikan mempunyai kasus-kasus tersendiri. Tidak bisa kemudian kasus sekolah A dengan kasus sekolah B diselesaikan dengan cara yang sama. Saya pikir juga tidak seperti itu dan saya selalu menyampaikan ke rekan-rekan sejawat bahwa setiap sekolah itu punya kasus sendiri, punya latar belakang sendiri dan lain sebagainya. Maka kepala sekolah itu perlu sekali mempertimbangkan skala prioritas. Jadi mempertimbangkan yang terkait skala prioritas itu misalnya kasus dilema etika. Dari kasus A, B, C, D mana yang perlu diprioritaskan. Kemudian yang keempat mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Jadi perlu dipastikan ketika mengambil keputusan itu didasari nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, kemudian mempertimbangkan moral-moral yang berlaku, norma-norma moral yang berlaku. Seperti itu Mbak Margareta jawaban saya. Ya. Wah, ternyata jawaban Ibu sangat lengkap sekali, sekaligus ini bisa menjawab untuk pertanyaan yang ketiga sudah terjawab sekaligus, yaitu tentang langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan. Ini sudah sekaligus terjawab. Kemudian untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Terima kasih kalau tadi sudah menjawab dua pertanyaan. Jadi seperti peribahasa, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, tadi hal-hal yang selama ini saya anggap efektif. Ketika kita bertindak, ketika kita mengambil keputusan, memang sewajarnya kita mengambil keputusan itu secara efektif dan efisien. Jangan sampai keputusan yang kita ambil malah nanti menimbulkan masalah yang melebar. Sehingga saya, karena sudah dari 2014 ya, saya sudah 2 kali kinerja dan saya banyak belajar, maka ketika mengambil keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika memang harus betul efektif, sehingga yang pertama saya lakukan itu konsultasi dan diskusi. Jadi konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait tadi, misalnya kasus ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, di SD Negeri 1 Gintungan itu ada namanya komunitas belajar. Komunitas belajarnya itu mempunyai kegiatan di situ memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Juga ada, jika memang ada kasus-kasus yang tidak harus segera diselesaikan, maka bisa juga dibicarakan pada waktu Selain itu di SD Negeri 1 Gintungan itu di siang hari pukul 13 sampai pukul 14 atau kadang-kadang hanya setengah jam sebelum Bapak Ibu guru pulang itu ada namanya refleksi. Jadi di SD Negeri 1 Gintungan setiap hari itu refleksi sehingga Bapak Ibu guru tahu tadi di dalam kelas apa saja yang sudah dilakukan, sudah belum refleksi dengan peserta didik, sehingga ketika saya mengambil keputusan kasus dilema pun saya di situ bisa setiap hari misalnya konsultasi dan diskusi dengan pihak terkait. Akan tetapi jika kasusnya itu tidak terselesaikan dengan rekan sejawat, saya menyampaikan ke pengawas sekolah sebagai coach ya, kepala sekolah sebagai coach. Kemudian yang kedua ya yang saya lakukan
itu pertimbangan nilai dan prinsip. Jadi prinsip nilai itu sangat penting. Jadi dipertimbangkan untuk mengambil setiap tindakan yang mungkin saya ambil. Jadi berpegang pada prinsip, kemudian tadi sudah saya sampaikan juga pertimbangkan skala prioritas. Jadi mengedepankan kasus dilema etika itu dengan skala prioritas, dan yang tidak kalah penting adalah bertanggung jawab. Ketika kepala sekolah sudah mengambil keputusan, dikatakan bertanggung jawab itu jika didasari oleh pertimbangan moral, etika, serta siap bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil. Jangan sampai ada istilah tinggal gelanggang, solong pelayu, membuat keputusan tapi tidak mau bertanggung jawab. Dan selama ini yang saya lakukan ya apa yang sudah saya putuskan, harus siap bertanggung jawab apapun konsekuensinya. Kemudian karena itu kasus dilematik, apalagi terkait kebajikan, maka berpegang pada norma moral. Itu Mbak Margareta yang dapat saya sampaikan. Iya, Bu. Kemudian selama ini apakah ada tantangan dalam Ibu mengambil keputusan? Iya, tentu saja di setiap langkah ketika kita melangkah ke depan, apalagi ke depan melangkah mundur saja konsekuensi ya. Bisa kena mundur kena. Apalagi ini keputusan terkait kasus dilematik, kasus dilema etika. Ketika orang menganggap ini semuanya benar, nah maka tantangan yang luar biasa ketika di satuan pendidikan kita mengalami tantangan dalam menghadapi paradigma berpikir dari warga sekolah, apalagi masyarakat sekitar. Kalau di sekolah saya pikir karena kita latar belakangnya sama sebagai guru, saya pikir paradigmanya tantangannya tidak begitu, tapi kalau dari lingkungan sekolah yang tentu saja dengan latar belakang yang berbeda, itu tantangan yang luar biasa, apalagi sekarang arus globalisasi, peserta didik sudah luar biasa untuk akses internetnya, itu tantangan, jadi tantangan yang luar biasa paradigma berpikir. Kemudian adanya kesulitan ketika menemukan keputusan, tapi alhamdulillah keputusan itu memang selalu ada jalan keluar, dan saya selalu berpikir positif apapun masalahnya, insya Allah kita diberikan jalan keluar asal kita mindsetnya berpikir positif. Jadi kalau kita sudah terbiasa berpikir positif, langkah kita akan dipermudah. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu perbedaan pendapat. Bagi saya perbedaan pendapat itu saya malah senang. Beda pendapat di depan, kita diskusi, itu tantangan yang luar biasa. Bapak Ibu guru punya ide-ide apa? Nah, tetapi saya sampaikan juga, ketika kita mencari solusi, kemudian ada ide dari Bapak Ibu guru, jika itu idenya tidak dipakai, itu juga jangan patah semangat, mutung, kemudian tidak mau mengajukan ide lagi. Jadi ketika refleksi, ketika briefing, ketika rapat sekolah, saya sampaikan monggo Bapak Ibu kalau ada pendapat tentang ini apa, tentang ini. Nah, Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Nah, ketika ada perbedaan pendapat itu merupakan tantangan tersendiri Mbak Margareta. Baik. Wah, berarti di sekolah Ibu setiap Bapak Ibu guru dari bisa mengungkapkan apa yang menjadi ide atau gagasannya, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian Bu, terkait dengan pertanyaan apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah itu langsung diselesaikan saat itu juga atau dijadwalkan untuk menyelesaikannya? Seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal itu saya sempat mendengar Ibu setelah jam 1 siang itu melakukan refleksi dengan refleksi. Ibu guru. Iya. Jadi itu termasuk di dalamnya ya Bu ya, sudah tercatat gitu Bu ya. Iya. Ya, sebentar suaranya kurang jelas. Oh iya. Yang tadi terkait untuk jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah, tadi di sekolahan Ibu
sudah menerapkan dengan merefleksikan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru setelah jam pembelajaran selesai, begitu ya Bu ya, seperti tadi Iya, sudah iya, disampaikan, betul, gitu. betul, ya. Jadi untuk kasus-kasus tersebut tergantung kasusnya. Jadi ada dua hal. Jika kasusnya harus diselesaikan saat itu juga, artinya mendadak. Kadang-kadang kita dengan peserta didik, oh ini ada kasus ini ada kasus ini. Maka duduk bersama saat itu, selesaikan, terus cari solusinya begitu. Tapi ada juga yang misalnya itu perlu penjadwalan karena mungkin perlu pembahasan yang agak panjang, maka diselesaikan pada waktu kombel. Nah, yang refleksi itu kami memang merefleksikan, jadi ada notulennya, misal hari ini yang membuat notulen guru kelas 1 misalnya, Bapak Ibu guru mengungkapkan dengan satu kalimat refleksi di kelasnya apa. Nah, nanti dari situ jika itu ada hitam di atas putih kan jadi tidak lupa. Oh, tanggal sekian refleksi saya ini. Oh, ternyata tanggal sekian ada kasus ini. Itu yang perlu diselesaikan penjadwalan seperti itu. Jadi kata penjadwalan itu bukan kemudian dijadwal seperti jadwal mata pelajaran ya. Tapi dijadwalkan bisa kita selesaikan ketika ada refleksi, ketika 2 minggu sekali ada kegiatan komunitas belajar di sekolah. Begitu Mbak Margarita? Ya Bu. Untuk yang selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus yang terkait dengan dilema etika? Iya, pengambilan keputusan tadi ada yang harus diselesaikan mendadak, ada yang bisa dijadwalkan, maka saya pikir kalau ada seseorang saya pikir hanya satu, dan saya jarang misalnya hanya dengan si A nanti hanya satu sudut pandang, sehingga kalau itu memang kasusnya bisa semua Bapak Ibu guru mengetahui, maka rekan sejawat itu sangat penting bagi saya, semuanya penting, bahkan penjaga pun bagi saya penting. Jadi tidak ada yang kemudian seseorang misalnya hanya mendengarkan dari Pak Pengawas saja selaku coach, tidak seperti itu. Tapi jika saya ditanyakan faktor-faktor apa saja, jadi tidak hanya seseorang, misal faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah adalah yang pertama faktor adanya kebersamaan untuk menyelesaikan kasus. Yang kedua itu adanya komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar kita bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, misalnya kasus terkait pembelajaran, karena sekarang semuanya harus berpusat pada peserta didik. Kemudian sebagai guru di era sekarang dengan generasi Z atau Gen Z apa namanya itu, faktor-faktornya banyak sekali sebetulnya, tapi poin-poinnya tadi yang saya sampaikan. Kemudian situasi dan kondisi sekolah. Jadi saya merasa nyaman di SD 1 Gintungan, terbukti saya dari 2014 sampai sekarang. Itu juga faktor situasi kondisi di sekolah di SD Negeri 1 Gintungan. Begitu Mbak Margarita? Iya. Ibu kan di SD 1 Gintungan itu sudah cukup lama ya Bu ya. Iya. Untuk contoh nyata kasus dilema etika mungkin yang sudah pernah ada atau yang baru-baru ini terjadi, bisa mungkin terkait dengan hubungannya dengan siswa atau dengan wali murid, apakah Ibu bisa membagi pengalaman Ibu? Ya, suaranya kurang jelas. Baik, di awal tahun pelajaran saya ketika sudah lolos menjadi sekolah penggerak, maka saya harus menentukan 2 orang guru yang mana di situ harus ditempatkan di kelas 1 dan di kelas 4. Itu dilema yang luar biasa bagi saya karena harus membuat surat keputusan pembagian tugas mengajar tahun pelajaran 2020
3/2024. Jadi kasusnya bukan pada peserta didik. Kalau kasus pada peserta didik yang akhir-akhir ini saya pikir tidak ada yang kemudian sangat besar. Nah, ketika membagi tugas itulah di situ ada kasus, artinya begini, seorang kepala sekolah ketika menempatkan seorang guru di kelas masing-masing untuk menjadi guru kelas, tentunya kepala sekolah mempertimbangkan. Nah, ketika saya 2 orang guru itu harus ikut IHT sekolah penggerak, harus nantinya ikut lokakarya, sementara di situ juga ada guru yang potensial, ya. Sama dengan Mbak Margareta posisinya calon guru penggerak angkatan 9. Pada waktu itu saya sampai konsultasi ke BPGP, apakah untuk CGP ini boleh diambil untuk menjadi guru kelas 1 ataupun guru kelas 4. Nah, ternyata dengan kegiatan yang bersamaan, nah sehingga kasus itu kan bersamaan, artinya saya harus membuat surat keputusan penempatan guru, saya juga harus mempertimbangkan calon guru penggerak itu juga bagus. Nah, luar biasa waktu itu pertimbangan sampai saya untuk betul-betul membuat SK menjadi tanda tangan itu saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru di rapat. Terus saya sampaikan latar belakangnya ini. Nah, itu luar biasa, sama-sama harus ditempatkan sesuai dengan tugasnya. Nah, itu kasus. Kemudian yang kedua ketika membuat fasilitator P5. Nah, fasilitator P5 itu tidak hanya yang terlibat guru kelas 1, 2, 4, 5 saja. Jadi harus melibatkan semua Bapak Ibu guru, bahkan di situ ada ketua timnya. Nah, ketua timnya kami mengambilnya itu dari guru BJIK. Nah, ketika menyampaikan itu kan juga luar biasa, saya harus mengambil keputusan sehingga saya sampaikan pada waktu itu dengan musyawarah sehingga alhamdulillah bisa terwujud surat keputusan itu, dan itu keputusan yang luar biasa bagi saya di akhir-akhir ini. Begitu Mbak Margareta. Ya, luar biasa sekali pengalaman yang sudah Ibu bagikan. Nah, kemudian yang terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan tentang dilema etika itu Bu? Iya, pembelajaran yang saya petik ketika saya menyelesaikan kasus tersebut atau mengambil keputusan dari kata dilema ini, dilema. Maka yang poin pertama itu pentingnya diskusi, pentingnya konsultasi. Kemudian perlunya mempertimbangkan nilai dan prinsip. Apalagi prinsip itu sangat penting. Jangan sampai kita terombang-ambing ketika si A bilang A, kita ngikut A. Ketika B bilang B, kita ngikut B. Nanti seperti peribahasa seperti air di atas daun talas. Jadi sebagai pemimpin kita harus punya prinsip walaupun kita tidak mengabaikan saran, usulan dari pihak luar. Begitu, perlu prinsip itu. Kemudian mempertimbangkan skala prioritas. Yang keempat, kepala sekolah ketika sudah mengambil keputusan hendaknya bertanggung jawab. Jadi itu sangat penting. Itu Mbak, ada 4 poin menurut saya yang bisa dijadikan pembelajaran bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kedepannya saya bijaksana sih tidak, tapi mengambil keputusan yang efektif tadi. Iya. Wah, terima kasih sekali Bu atas sharing pengalaman yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan apa tadi yang sudah Ibu sharingkan kepada saya bisa bermanfaat untuk saya ke depan, terutama saya sebagai calon guru penggerak, dan kedepannya semoga saya bisa meneladani Ibu dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan kasus dilema etika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan mohon maaf apabila dalam wawancara kita pada hari ini banyak tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Begitu Bu. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih dipercaya untuk diwawancarai. Sukses juga untuk Mbak Margareta Triasih Yoga Wibawanti. Sukses, kemudian lancar kegiatannya sampai dengan lulus
CGP Angkatan 9. Sehat Amin. selalu ya Mbak ya. Iya Bu, sama-sama. Nggih, Semoga juga nggih. tambah sukses gitu. Amin. Suatu hari nanti jenengan jadi pemimpin. Saya percaya suatu hari nanti jenengan jadi pemimpin bisa belajar dari materi-materi CGP ini. Dan saya Amin. mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian mungkin saya ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Sama-sama. Nggih. Saya tutup ya Bu ya.